Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini kami dari Subunit Kesehatan Lingkungan akan mengenalkan kepada mahasiswa sekalian alat dan bahan yang biasa digunakan pada praktikum kimia lingkungan pada pertemuan 1 dan pertemuan 14 praktikum kimia lingkungan. Sebetulnya banyak alat dan bahan yang biasa digunakan untuk praktikum pengujian kualitas lingkungan. Tapi yang akan kita bahas kali ini adalah alat dan bahan yang murni digunakan untuk pengujian parameter kimia lingkungan pada mata kuliah kimia lingkungan. Langsung saja, saya akan kenalkan beberapa alat dan bahan pada kesempatan kali ini. Yang pertama akan saya kenalkan yang berwarna biru ini. Ini adalah water sample horizontal. Ini biasa digunakan untuk mengambil sampel air di badan air atau di tempat yang akan kita ambil sampel airnya, itu bisa air limbah ataupun air bersih. Teknik pengambilannya mungkin akan dijelaskan di mata kuliah teknik pengambilan sampel. Tapi sederhananya adalah yang warna putih ini ada tali pengikat. Bagian ini adalah bagian tempat sampel. Ketika akan menggunakan, jangan lupa untuk dilepas. Sini ada bagian pemasukan air ke dalam tempat sampelnya. Jadi dimasukkan ke badan air misalnya, langsung dicelupkan, nanti akan masuk ke dalam bagian dalam water sample horizontal ini. Dan ketika akan mengeluarkan sampelnya, bagian ini bisa ditarik, terus kita tuang. Saya contohkan. Ini memang agak sedikit keras. Ya, bagian ini untuk membuka water sample horizontal untuk dipindahkan pada tempat sampel yang nantinya akan kita kirim ke laboratorium pemeriksaan. Kita tutup kembali, bersihkan setelah digunakan. Oke. Water sample horizontal juga dilengkapi pemberat. Ini untuk mencegah terjadinya istilahnya itu supaya tali ini tegak lurus, jadi tidak terjadi ikatan atau simpul-simpul yang tidak diharapkan. Berikutnya adalah water sample vertikal. Bentuknya tegak lurus. Ini biasanya digunakan di badan air atau sumur gali yang mempunyai diameter lebih kecil. Jadi dia dimasukkan. Cara penggunaannya sama seperti tadi. Diputar bagian inlet untuk penangkap air sampelnya. Ini sama seperti yang tadi. Ini bisa dibuka, tinggal ditarik saja. Tutup kembali. Perawatannya sama seperti tadi. Untuk water sample horizontal, dibersihkan setelah digunakan. Ini juga digunakan untuk mengambil sampel air limbah ataupun air bersih untuk pengujian parameter kimia lingkungan. Berikutnya, yang Anda lihat saat ini adalah sendok tanah. Sendok tanah ini digunakan untuk mengambil sampel tanah yang akan digunakan untuk menguji kualitas kimia lingkungan pada tanah. Jadi, tanah yang diambil diharapkan menjadi media yang mewakili tanah yang akan kita uji parameter kimia lingkungan. Ini ada sendok. Sendok ini terbuat dari tanduk binatang. Kenapa kita menggunakan sendok yang terbuat dari tanduk? Harapannya ketika kita akan mengambil sampel yang sifatnya korosif, itu tidak menyebabkan sendoknya
dioksidasi oleh bahan korosif tersebut. Jadi lebih aman. Biasanya sendok ini juga digunakan untuk mengambil sampel dari makanan yang akan kita uji parameter kimia lingkungan. Berikutnya, ini ada buret dan statif. Biasanya digunakan untuk pengujian parameter lingkungan yang mengharuskan adanya proses titrasi. Jadi di sini ada skala satuan berapa mili yang harus dikeluarkan untuk mentitrasi kaitannya dengan pengujian parameter lingkungan. Biasanya digunakan untuk pengujian parameter besi pada air ataupun pada makanan yang menggunakan proses kolorimetri. Ini yang berwarna biru, botolnya disebut botol semprot. Yang berwarna birunya ini disebut spiritus, biasanya kita sebut, digunakan sebagai bahan bakar Bunsen. Ini botol semprot kita isi dengan Aquades. Saya kira mahasiswa sudah paham betul apa itu Aquades. Banyak dan sering kita gunakan dalam proses pengujian, baik itu kimia lingkungan ataupun mikrobiologi lingkungan. Oke, berikutnya ini adalah filler. Di sini ada huruf S, ada huruf E, dan ada huruf A. Ini digunakan untuk menambahkan atau mengambil, baik itu larutan yang sifatnya cair ataupun sampel, dengan kebutuhan yang diinginkan atau yang diharuskan. Ini berpasangan dengan pipet ukur. Dia harus terpasang. Pipet ukur ini ada beberapa ukuran. Ada yang 5 mili, 10 mili, 1 mili, sesuaikan dengan kebutuhan pengujian parameter kimia lingkungan yang akan kita lakukan. Kita pasang. Sederhananya, di sini ada huruf S. S ini, jika kita analogikan sederhana, S itu sedot. Terus di sini ada huruf E. E itu empty, berarti dia mengosongkan, menurunkan. Di sini A, ini hanya untuk mempermudah mahasiswa sekalian. A itu anggap saja angin. Jadi untuk pengosongan angin. Saya kira itu untuk mempermudah. Oke, kita ke alat berikutnya. Berikutnya saya akan kenalkan alat. Lampu ini adalah lampu Bunsen. Biasa kita gunakan untuk proses sterilisasi. Menyalakan apinya, proses sterilisasinya menggunakan metode pijar. Ini digunakan untuk sterilisasi pipet ukur, tabung reaksi dalam proses pengujian parameter lingkungan. Untuk mematikan lampu Bunsen ini, kita tidak harus meniupnya atau dianjurkan untuk tidak meniupnya, karena kalau ditiup itu berisiko apinya akan semakin besar. Jadi dengan tutupnya tempelkan di samping persis di dekat dengan apinya. Seperti ini prosesnya. Oke. Ke alat selanjutnya. Alat gelas ini merupakan kondensor. Biasa kita gunakan untuk proses pengujian biological oksigen. Ini alat kaca, jadi ketika kita menggunakannya harus sangat hati-hati. Mungkin sedikit tidak jelas jika dilihat dari Anda, tapi ini merupakan kupet spektrofotometer. Biasa digunakan untuk menguji berbagai parameter lingkungan, khususnya kimia lingkungan, yang diuji dengan metode kolorimetri. Jadi
spektro akan membaca kuvet ini yang nanti di dalamnya akan kita berikan sampel untuk mengetahui kandungan parameter lingkungan yang ada di sampel yang kita uji. Nah, untuk kuvet ini biasanya ada 3 bahan. Ada bahan plastik, ada bahan kaca, dan kuarsa. Yang paling bagus dan paling akurat itu bahan kuarsa. Ke alat berikutnya. Ini kita sebut tabung reaksi. Yang kayu ini raknya. Jadi untuk memudahkan penyimpanan, peletakan, itu kita langsung pasang tabung reaksi ini pada rak. Alat gelas berikutnya hampir mirip dengan tabung reaksi, tapi bentuk bawahnya datar. Ini kita sebut dengan tabung Nestler. Ini kita pakai untuk pengujian, khususnya untuk parameter kimia lingkungan, digunakan untuk pengujian besi pada air. Kandungan kadar besi pada air. Alat berikutnya, ini dari gelas bahannya, digunakan untuk mengukur larutan atau sampel yang akan kita ukur. Namanya beker glass. Ukurannya banyak, variasi ukurannya banyak. Kebetulan yang saya pegang ini ukuran 500 mili. Jadi ada yang 10, 15, 20, 250, 500, 1000, 2000, 4000 juga. Jadi tergantung kebutuhan. Prinsipnya yang bentuknya seperti ini namanya beker glass. Yang biasa nonton film mungkin ini tidak asing lagi. Tapi ini bukan botol gin ya. Ini namanya labu ukur. Digunakan untuk mengukur larutan. Akurasinya bisa dibilang rendah karena hanya bisa diukur untuk mengukur larutan yang volumenya harus 500 ml. Jadi kita tidak tahu nih setengahnya di mana. Jadi khusus 500 ml bisa diukur lewat labu ukur. Di sini ada ketentuannya berapa derajat dia bisa disimpan. Bahkan ada batas toleransi. Jadi 500 ml di sini itu ada plus minus 0,25. Jadi akurasinya tidak terlalu sama seperti sebelumnya. Ini labu ukur versi kecil. Umumnya memang alat gelas itu berbagai ukuran, jadi menyesuaikan kebutuhan sampel atau parameter yang akan kita uji itu menyesuaikan kebutuhan sampelnya. Jadi butuhnya berapa mili ya disesuaikan dengan gelasnya. Jadi jangan sampai pakai beker gelas atau labu ukur 500 mili ternyata kita butuhnya hanya 10 mili. Itu jangan seperti itu. Ini tabung Winkler, botol Winkler juga bisa digunakan untuk pengujian BOD. Jadi nanti diisi air sampel yang akan kita uji. Ini corong gelas. Mungkin ada pertanyaan, kenapa sih alatnya itu dominan dari bahan-bahan gelas? Sebenarnya sederhana. Karena parameter kimia itu cenderung bersifat reaktif terhadap bahan atau media yang dijadikan tempat menyimpannya. Maka dari itu misalnya, coba Anda bayangkan jika ini plastik atau benda logam, itu akan terjadi pengipisan. Ini misalnya ada bahan-bahan asam, itu terkena bahan logam, itu biasanya reaktif. Jadi untuk menghindari hal itu, makanya bahan alat-alat kimia itu terbuat dari gelas. Berikutnya ada gelas ukur. Ini gelas ukur ukuran 250 mili. Sama persis seperti yang disampaikan sebelumnya bahwa gelas ukur itu terdapat berbagai ukuran. Jadi dia berfungsi sebagai alat takar. Alat takar larutan atau
zat yang akan kita uji yang sifatnya cair. Seperti ini. Bisa zatnya ataupun bisa regen yang akan digunakan untuk menunjang pengujian parameter kimia lingkungan. Alat gelas seperti ini kita sebut dengan Erlenmeyer. Sama seperti alat gelas sebelumnya, ini ada berbagai ukuran dan ada dua tipe. Ini ada yang bagian lehernya lebih kasar, halus seperti biasa. Yang bagian kasar ini biasanya kita hubungkan dengan kondensor atau dihubungkan dengan alat gelas lainnya sesuai dengan kebutuhan pengujian parameter yang akan kita uji. Ini pipet tetes, akurasinya bisa dibilang lemah karena dia tidak ada ukuran berapa mili dia ditetes, hanya satuannya berapa tetes. Kalaupun akan diuji itu harus dikalibrasi dulu, sebenarnya satu tetesnya itu berapa mili. Ini kita sebut dengan pipet tetes. Berikutnya, mungkin mahasiswa sekalian sering melihat alat ini. Alat ini berfungsi untuk menjepit atau mengambil bahan yang akan kita uji parameter kimia lingkungan. Alat ini kita sebut dengan pinset. Bahannya dari stainless untuk mengurangi reaksi kimia dari bahan-bahan yang korosif. Dalam kimia lingkungan, kita pasti sering menggunakan. Ini adalah universal test paper. Jadi, kertas untuk menguji pH. Cara menggunakannya sederhana. Ambil potongan kertasnya, celupkan ke media atau air yang akan kita uji pH-nya. Diambil, celupkan kurang lebih 1 menit. Terus warnanya dicocokkan dengan warna yang ada pada tabel kemasan universal test paper ini. Catat sebagai hasil pH yang ingin kita ketahui hasilnya. Berikutnya, alat yang sering digunakan di praktikum atau pengujian parameter kimia lingkungan adalah termometer batang. Ini adalah termometer yang prinsip penggunaannya menggunakan air. Cara penggunaannya cukup celupkan ke badan air, atau jika badan airnya sulit untuk diambil atau dicelupkan langsung, maka air yang ada di badan air cukup diambil dengan wadah, misalnya gayung, terus lakukan pengukuran. Pada saat melakukan pengukuran, jangan pegang bagian termometer batangnya, pegang talinya atau pegangannya. Baca ketika termometer batang ini masih tercelup pada media yang akan kita ukur suhu. Ketika melakukan penyimpanan, bersihkan, lalu simpan. Alat berikutnya, ini adalah desikator. Fungsinya untuk mengoptimalkan atau memelihara suhu bahan yang akan kita gunakan untuk pengujian. Cara menggunakannya, digeser, dibuka. Bukanya seperti ini ya, jangan diangkat. Biasanya kita gunakan untuk menyimpan kertas filter. Kertas filter ini sebagai salah satu bahan untuk pengujian parameter kualitas udara, biasanya kualitas udara lingkungan. Bahannya dari gelas, bukanya seperti tadi. Oke, berikut telah kami sampaikan terkait dengan alat-alat yang biasa digunakan pada pengujian parameter kimia lingkungan. Berikutnya akan kami kenalkan bahan-bahan secara umum. Punya banyak bahan yang
ada di lab lingkungan, tapi dalam hal ini bahan-bahan yang digunakan untuk pengujian atau pemeriksaan parameter kimia lingkungan, kualitas kimia lingkungan yang akan kita uji. Oke. Yang pertama, KMNO4. Ini kalium permanganat, digunakan dalam proses pengujian atau mendukung pengujian parameter kandungan atau kadar besi pada air. Jadi pada saat titrasi, kalium permanganat ini digunakan. Berikutnya asam klorida, ini juga digunakan dalam praktikum pengujian parameter kualitas kimia lingkungan. Di pertemuan selanjutnya nanti akan dijelaskan asam klorida ini digunakan sebagai pendukung pengujian parameter. Ini ada formalin. Kenapa kita punya bahannya? Nanti ini digunakan untuk pengujian atau sebagai belangko pengujian kandungan formalin atau kadar formalin pada air bersih, air minum, ataupun pada makanan. Jadi supaya kita tahu bahwa itu betul-betul mengandung formalin, maka kita berikan formalin. Ini larutan standar besi. Ini juga digunakan untuk memastikan bahwa air tersebut mengandung besi, ya kita harus beri larutan besinya. Karena dalam pengujian belum tentu juga sampel yang kita ambil itu mengandung besi. Jadi untuk memastikan bahwa larutan atau air yang kita uji itu mengandung besi, ya kita tambahkan larutan besi. Larutan standar besi. Asam sulfat H2SO4, ini hati-hati. Ini sangat korosif. Jika terkena kulit bahkan gatal. Ini jadi putih. Putihnya tapi tidak alami. Ini juga sama digunakan pada praktikum pemeriksaan parameter kualitas kimia lingkungan. NaOH. Bahan ini juga digunakan untuk pengujian parameter kualitas lingkungan. Bahan yang terakhir yang akan saya kenalkan itu indikator PP. Ini digunakan untuk biasanya untuk praktikum kadar asam pada sampel. Ini mungkin itu alat dan bahan yang kami kenalkan terkait dengan mata kuliah kimia lingkungan. Jadi untuk pertemuan selanjutnya, mahasiswa akan menggunakan salah satu atau mungkin salah dua dari alat dan bahan yang ada di meja kita kali ini yang tadi sudah dikenalkan pada mahasiswa. Oke, itu saja dari saya. Jika ada yang kurang jelas, mohon untuk dapat bisa menghubungi dosen pengampunya atau bisa bertanya langsung ke Subunit Laboratorium Kesehatan Lingkungan. Terima kasih. Mohon maaf atas kekurangan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.